Statistik, Pak. Kenapa? Ada apa di bulan September? Hari Statistik Nasional. Hari Statistik Nasional, ya. Billy, betul sekali. Tanggal berapa? 26 September, Pak. 6 September, ya. Ada yang tahu sejarah Hari Statistik Nasional? Kenapa tanggal 26 September? Walaupun statistik itu bukan statistik itu bisa dilakukan oleh semua orang, siapapun juga ya. Tapi tanggal 26 September ini karena ada kaitan yang erat dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, jadi perlu kita ketahui ini. Gimana sejarah 26 September itu? Kenapa 26 September? Apa? Lalu tentang apa itu? Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 itu. Masa? Tentang statistik sebagai pengganti statistik ordonansi 1934. Oh, ya. Tentang statistik ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 60 itu. Lalu kaitannya dengan Hari Statistik Nasional? Apa kira-kira? Ada yang tahukah? Tapi arahnya sudah betul. Jadi memang ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 itu. Lalu ditetapkan Presiden Soeharto sebagai Hari Statistik Nasional, Pak. Hari diundangkannya UU Nomor 7 1960 itu tadi. Ada kaitannya, tetapi bukan itu sebetulnya sebagai dasar Hari Statistik Nasional. Ya, saya kasih ini ya, clue-nya ya. Hari Statistik Nasional itu ditetapkan tanggal 26 September itu baru tahun 1996. Berdasarkan surat dari Menteri Sekretariat Negara ya, nomor B259 tahun 96. Itu adalah penetapan Hari Statistik Nasional tanggal 26 September itu. Terus kaitannya dengan yang tadi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 itu? Ada yang tahukah? Terbentuknya Biro Pusat Statistik, Pak. Terbentuknya Biro Pusat Statistik. Bukan juga, bukan. Ya, memang di dalam undang-undang itu disebutkan tentang keberadaan dari Biro Pusat Statistik ya sebagai penyelenggara statistik secara nasional ya. Yang tahukah? Sebetulnya sederhana sekali sebetulnya. Ya, jadi kenapa tanggal 26 September? Karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 itu ditetapkan tanggal 26 September gitu. Ya. Nah, karena itu dianggap sebagai merupakan momen ya di dalam sejarah perstatistikan nasional ya, maka yang tadi ya, yang tahun 96 itu
oleh Menteri Sekretariat Negara tanggal 26 September itu ditetapkan sebagai Hari Statistik Nasional, seperti itu ya. Nah, sekarang saya tanya lagi, pernah dengar nggak ada Hari Statistik Internasional? Belum pernah? Belum pernah ya? Ada yang Tahun lalu ada juga. tahun lalu ya, oke. Ya, jadi Hari Statistik Nasional itu pertama kali apa ya istilahnya ya, dirayakan itu tahun 2010 ya. Nah, tanggal berapa kalau Hari Statistik Internasional? 20 Oktober ya, betul sekali ya. Jadi 20 Oktober itu sebagai apa namanya Hari Statistik Sedunia gitu ya. Itu dirayakan pertama kali tahun 2010 dan itu dirayakan ya. Kalau nggak salah tidak setiap tahun sih, tapi setiap 5 atau setiap 10 tahun gitu ya. Perayaan yang berikutnya itu adalah pada tanggal 20 Oktober tahun 2025 ya. Jadi itu perayaan Hari Statistik Sedunia, yang berikutnya itu tanggal 20 Oktober 2025 itu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kalau tadi kan Hari Statistik Nasional di Indonesia 26 September ya. Kemudian Hari Statistik Sedunia 20 Oktober gitu. Nah, sekarang kalau di negara lain kira-kira ada nggak Hari Statistik yang level nasional gitu? Ada, Pak. Ada? Ya. Contohnya India itu 29 Juni. Betul. Ya. Mana lagi? Negara-negara di Afrika misalkan. Itu tanggal berapa itu? 18 November. Ya, 18 November betul. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk tanggal-tanggal yang Hari Statistik yang tingkat nasional ya. Ini saya coba cari-cari di internet ya. Agak sulit juga nyarinya nih daftarnya gitu ya. Yang ketemu cuma satu nih. Coba saya share ya. Sebentar. Mana tadi? Ini ya. Iya, ini ya. Jadi yang pertama tentang itu tadi ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 ya. Itu tentang statistik ya. Nah, ini yang menjadi rujukan dari kegiatan statistik di Badan Pusat Statistik ya, yang dulunya adalah namanya Biro Pusat Statistik gitu ya. Nah, ini terlihat di sini ya. Tertanggal 26 September ya, tahun 1960 ya. Nah, ini yang menjadi dasar penetapan Hari Statistik Nasional gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu masih disebut sebagai Biro Pusat Statistik nih ya. Sebentar. Nah, ini ya. Di pasal 2 itu disebutkan tentang Biro Pusat Statistik ya, yang sekarang menjadi Badan Pusat Statistik gitu ya. Ini tugas ya. Tugas Biro Pusat Statistik ya, itu ada di sini ya. Melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh pemerintah, antara lain di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, dan seterusnya. Ya. Kemudian atas nama pemerintah melaksanakan koordinasi di lapangan kegiatan statistik dari segenap instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Gitu ya. Kemudian mengadakan daya upaya agar masyarakat menyadari tujuan dari kegunaan statistik. Ya. Kemudian di bawah ini juga tentang pelaksanaan pekerjaan statistik, dan kemudian ada di sini pasal 6 ya, ini penting sekali nih ya, kewajiban untuk memberikan keterangan statistik gitu ya. Jadi Biro Pusat Statistik atau ya instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan statistik pemerintahan ya, itu mendapat tugas dan izin khas dari pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan statistik ya, dan mewajibkan setiap orang
atau badan untuk memberikan keterangan-keterangan statistik yang diperlukan. Gitu. Jadi intinya adalah seluruh warga negara, ya, baik yang itu memang warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, artinya orang yang tinggal di Indonesia itu wajib memberikan keterangan kalau ada petugas statistik, gitu ya. Nah, kemudian disebutkan juga ada sanksinya nih. Ada sanksinya nih. Nah, ini di pasal 9 ya. Bagi yang tidak memberikan keterangan ya. Ini maaf, sanksinya di mana ya? Nah, ini ya. Jadi bagi yang sudah diminta tetapi tidak memberikan keterangan ya, tanpa alasan yang sah ya untuk menolak memberikan keterangan diminta oleh petugas ya, atau dan seterusnya. Artinya tidak memenuhi kewajiban yang di atas tadi, yang di pasal berapa tadi? Pasal 6 ya kalau nggak salah ya. Pasal 6 tadi, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi. Ya. Nah, ini sanksi kalau kita lihat di sini ya, kurungan setinggi-tingginya 6 bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000 ya. Tapi ini tahun 1960 ya. Jadi kalau dihitung inflasi ya mungkin sekarang berapa ya? Itu. Kalau tadi saya coba hitung yang tahun 1960 itu nggak bisa dihitung, tapi kalau misalkan mulai 97, 20.000 di 97 itu kalau sekarang nilainya itu sekitar 800.000 ya. Nah, coba aja dihitung kira-kira 20 tahun sebelumnya gitu ya. Kalau jadi sekarang kira-kira berapa tuh gitu ya hitung-hitungannya. Mungkin ya sekitar 5 sampai 10 juta kali ya, seperti itu. Nah, jadi dan ini ada yang lebih besar lagi nih gitu ya. Gitu. Nah, kemudian satu lagi yang juga kita tidak kalah penting ya. Kan kalian nanti kalau sudah lulus akan menjadi insan statistik ya, akan bekerja di Badan Pusat Statistik atau mungkin di kementerian lembaga lain tetapi masih dalam konteks statistik ya. Itu juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ya dari data yang dikumpulkan gitu ya. Nah, ini ada di pasal 7 ya. Setiap orang yang mendapatkan tugas untuk melakukan kegiatan statistik ya dilarang meneruskan keterangan itu selain yang diperlukan untuk menunaikan tugasnya di bidang statistik ya, atau bila terjadi suatu perkara ya. Jadi misalkan diminta oleh pihak kepolisian atau misalkan oleh BIN misalkan gitu ya, Badan Intelijen Negara gitu. Nah, itu sebagai institusi ya, bukan perorangan ya, sebagai institusi Badan Pusat Statistik itu bisa gitu ya memberikan keterangan yang berkaitan dengan individu atau responden gitu ya. Gitu. Nah, jadi ya nanti kalau kalian sudah bekerja, kalian sudah pastikan kalian akan berkecimpung dengan data tersebut ya, yang diambil dari responden, baik itu perorangan maupun perusahaan, ya, rumah tangga dan sebagainya. Kalian memiliki tanggung jawab ya untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu dan tidak satu kali saja gitu ya, waktu saya masih aktif di sosial media. Sekarang saya nggak pernah lagi aktif di sosial media gitu ya. Nah, itu saya terkadang melihat gitu ya, ada teman BPS gitu ya, entah itu secara sengaja atau secara tidak sengaja ya, itu mempublish gitu ya, mempublikasikan entah itu foto kuesioner yang sudah diisi gitu ya, atau layar monitor yang isinya adalah data atau hasil olahan data statistiknya. Itu terkadang ya 1-2 kali itu muncul di situ gitu ya. Tidak hanya dalam bentuk screenshot atau foto, tetapi juga dalam bentuk tulisan gitu ya, tulisan hasil olahan gitu ya, yang menurut saya lihat itu masih belum bersifat publik gitu ya, itu dituliskan di situ gitu ya. Nah, itu ya kita harus berhati-hati karena di dalam undang-undang diatur bahwa seorang petugas statistik atau siapapun yang bergerak di perstatistikan nasional itu harus menjaga kerahasiaan tersebut gitu ya. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE gitu ya, dan nanti sebentar lagi akan ada ya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rahasia pribadi gitu ya, individu dan sebagainya, privasi ya, seperti itu. Ya. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi tanggal 26 September ini ya itu ditetapkan sebagai Hari Statistik Nasional
berdasarkan surat nomor ini ya B259 ya oleh Kementerian Sekretariat Negara tahun 96 ya. Kemudian ini yang tadi ya Hari Statistik Sedunia tanggal 20 Oktober 2010, tapi tidak diperingati setiap tahun ya. Kemudian peringatan berikutnya itu pada tanggal 20 Oktober 2025 gitu ya. Sepertinya 5 tahunan sepertinya. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa setiap negara itu punya ternyata ya Hari Statistik Nasional itu. Kalau di India itu tanggal 29 Juni, kemudian kalau negara-negara di Afrika itu tanggal 18 November gitu ya. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang lain gitu. Nah, ini saya cari-cari tidak ketemu, tapi ketemunya ada satu nih. Cuman sayangnya berbahasa Jepang gitu ya. Dan ini cukup lengkap gitu ya. Ini Tokei no Hi ya, artinya hari statistik ya, hari statistik. Nah, hari statistik di Jepang sendiri itu tanggal 18 Oktober di Jepang ya. Tapi kemudian kalau kita lihat di sini di bawah, nah ini daftar-daftar negara nih ya, daftar negara seluruh dunia dan tanggal perayaan atau peringatan dari hari statistik di negara tersebut gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang tadi negara-negara Afrika ya itu 18 November nih sama semua gitu ya. Kemudian misalkan di Australia itu ini ya. Di Australia itu antara 19 November sampai dengan 21 November. Nggak tahu kenapa ada range-nya gitu ya, seperti itu. Kemudian Austria ya, Austria itu tanggal 10 Oktober gitu ya. Kemudian misalkan di sini bentar Mesir misalkan, Mesir itu ya karena di Afrika ya, jadi dia mengikuti yang 18 November tadi. Kemudian, nah ini Indonesia nih, Indonesia di sini juga ada, ya, ini 26 September itu, ya. Kemudian Itali itu Desember, malah ya, Desember tanggal 15 gitu ya. Kemudian, ya ini lengkap ini sekali. Cuman sayangnya ini tidak ada, saya cari yang bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi bahasa Inggris, kalau ke bahasa Inggris dia munculnya yang tadi, yang hari statistik sedunia tadi gitu, ya. Ada bahasa Jawa nih tapi Jawa tapi isinya yang hari statistik sedunia tadi ya. Dino statistik satunya, oh ya. Ini kalau yang bisa bahasa Jawa nih ya. Ya itu sedikit ya untuk pembuka hari ini ya. Nah, biasanya kalau menjelang Hari Statistik Nasional, yaitu BPS menyelenggarakan beberapa kegiatan. Ya, mungkin ada yang sudah tahu dan bahkan sudah ada yang ikut ya. Ada beberapa tuh yang di grup itu ya, lomba-lomba gitu ya. Misalkan menulis ya, atau membuat infografis atau logo-logo gitu ya. Nah itu biasanya ada gitu ya. Nah mungkin diantara kalian ada yang sudah ikut juga tuh ya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke materi kita hari ini ya. Materi sudah saya sampaikan kemarin ya, semalam ya sebetulnya tepatnya ya. Mungkin ada yang baru menyimak tadi pagi ya, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan review ya untuk memastikan apakah bisa dipahami atau tidak. Ya, karena pertanyaan review sebetulnya tidak selalu diambil dari apa yang saya paparkan gitu ya. Sebagian ada di dalam buku ya, di dalam bab 5 ya, di bab 5 gitu ya. Materi kita minggu ketiga dan minggu keempat ya, itu adalah tentang analisis sistem dan kebutuhan pengguna ya, atau permintaan pengguna gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu requirement ya, customer requirement. Nah, requirement ini terkadang di bahasa Indonesia-kan sebagai kebutuhan, kadang di bahasa Indonesia-kan diterjemahkan sebagai permintaan, ya, atau persyaratan gitu ya, macam-macam gitu ya, seperti itu. Di dalam bahasa Inggris pun ya, itu juga ada istilah lain yang nuansanya itu sama, yaitu needs ya, kebutuhan gitu ya. Seperti itu. Jadi apa ya?
intinya adalah itu yang menjadi kebutuhan atau yang menjadi permintaan gitu ya dari konsumen gitu ya. Nah, kemudian juga requirement ini itu juga digunakan pada sistem ya. Jadi kalau ini adalah user requirement ya, user requirement, kemudian juga bisa dipakai untuk sistem ya, sistem requirement gitu ya. Nah, kalau user requirement tadi itu adalah mengacu kepada kebutuhan atau permintaan dari pengguna ya. Nah, kalau sistem requirement ya itu arahnya kepada persyaratan dari sistem gitu ya. Jadi sistem itu harus ada apa gitu ya, harus ada fungsi apa, harus ada apa namanya fitur-fitur apa gitu ya, agar bisa memenuhi atau menjawab kebutuhan atau permintaan dari pengguna tadi gitu ya. Jadi nanti dalam perjalanan pengembangan sistem itu ada dua requirement. Yang pertama adalah requirement dari pengguna ya, dari user ya. Kemudian yang kedua adalah requirement dari sistemnya gitu ya. Sistemnya itu harus ada apa gitu ya, seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang kebutuhan pengguna ya, di requirement dari usernya atau dari konsumennya gitu. Nah, pokok bahasannya ya seperti yang sudah ada di dalam paparan di slide ketiga kalau nggak salah ya, itu yang pertama adalah apa perbedaan antara analisis dengan perancangan sistem ya. Nah, di situ yang ditekankan adalah kalau analisis kita hanya ingin mengidentifikasi apa gitu ya, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi masalah gitu ya, dan apa kira-kira solusinya gitu ya. Sedangkan kalau perancangan atau desain ya itu kita membahas tentang bagaimana gitu ya, bagaimana permasalahan itu dipecahkan, bagaimana solusi itu direalisasikan gitu ya. Teknologi apa yang akan digunakan itu masuk kepada perancangan ya. Jadi kalau ke analisis itu baru mengidentifikasi apanya saja gitu seperti itu. Kemudian yang pokok bahasan kedua adalah tentang pendekatan analisis sistem. Ini mengulang dari apa yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke pembahasan tentang ya fase-fase yang ada dalam analisis sistem ini. Ya. Jadi analisis sistem ini mencakup 5 fase pertama dari 8 fase pengembangan sistem yang sudah kita lihat minggu lalu. Gitu. Kemudian, nah dari 5 fase itu, yang untuk yang pertemuan ketiga ini hanya sampai kepada fase analisis masalah, gitu, atau problem analysis. Gitu, ya. Nah, itu yang kita bahas. Dan mungkin kalau saya coba untuk menggarisbawahi di dalam, jadi dua fase yang pertama itu yaitu penentuan cakupan dan analisis masalah ini menjadi bagian yang penting ya, di mana di situ kita harus mengidentifikasi masalah ya, kemudian kita menentukan cakupan ya, kemudian kita menetapkan batasan secara kasar ya tentang waktu ya, kemudian tentang anggaran gitu ya. Nah, itu kita lakukan di situ ya. Termasuk di dalamnya yang ada di dalam pertanyaan review ya, yaitu tentang feasibility analysis ya, atau analisis kelayakan ya gitu. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya juga secara lebih detail ya. Feasibility analysis itu atau analisis kelayakan itu tidak dilakukan satu kali ya, tetapi dilakukan berkali-kali dalam dalam proses pengembangan sistem itu gitu ya. Ya, mungkin itu ya sebagai rangkuman ya dari apa yang saya sampaikan pada pertemuan minggu ini ya. Nah, yang berikutnya kita akan coba ya masuk ke pertanyaan review ya. Ada beberapa pertanyaan di sini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang menjadi pokok bahasan hari ini gitu ya. Nah, saya akan langsung saja ya, mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Saya akan minta nanti di antara kalian untuk mencoba menyampaikan jawabannya ya. Oke. Ya, kita mulai ya dari pertanyaan yang pertama ya. Apa yang menjadi
faktor bisnis ya yang menjadi penggerak dilakukannya analisis sistem ya. Kemudian apa yang perlu diatasi ya dengan dilakukannya analisis sistem ya. Ada dua sub pertanyaan dalam pertanyaan pertama ini gitu, ya. Nah, ini coba siapa? Saya tawarkan dulu ya, siapa yang akan mencoba untuk menjawab? Silakan. Recording in progress. Tidak ada? Tidak ada yang mau mencoba untuk menjawab. Kalau tidak ada, coba saya panggil aja ya. Oke, mungkin dari kelompok yang pertama dulu aja ya. Amoreta, ada Amoreta? Ya, silakan. Faktor penggerak dilakukan analisis sistem itu karena adanya POD itu Pak, program, opportunity sama directive. Jadi yang perlu diatasi itu bagaimana mengatasi masalah-masalah yang tadi ada itu, yaitu Ya, silakan. Masih lanjut atau sudah? sudah. Oh, sudah. Yang pertanyaan yang sub pertanyaan yang kedua, apa yang harus diatasi atau disasar dari sistem analisis itu apa gitu? Yang harus dilihat. Kalau ini kan dalam tahap ini kan kita tahu apa permasalahannya, opportunity sama directive. Jadi yang diatasi itu bagaimana sistem itu mengatasi masalah tersebut. Bagaimana nanti proses yang ada dalam sistem tersebut dalam mengatasi masalah itu. Oke, ya terima kasih Amorita ya. Mungkin yang lain mungkin bisa membantu atau menambahkan, melengkapi. Silahkan Sarah Mutia, ada? Saya Pak. Ya. Faktor bisnis yang menjadi penggerak dilakukannya analisis sistem yaitu business concern dari pemilik dan pengguna sistem yang di dalamnya termasuk permasalahan atau kepentingan bisnis. Sementara itu, yang perlu diatasi dengan analisis sistem adalah apa yang harus dilakukan oleh sistem dalam hal data, proses, dan tatap muka, yang tidak bergantung pada teknologi apapun yang akan digunakan nantinya untuk menerapkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Oke, jadi faktornya adalah tadi ya, pertimbangan bisnis dari siapa? Sistem? Dari pemilik dan pengguna pemilik sistem dan pengguna sistem. Oke, kemudian yang harus diadres, yang harus dilihat ya di dalam sistem analisis itu adalah data, proses, dan satu lagi apa tadi? Dan tatap muka yang tidak bergantung pada teknologi apapun yang akan digunakan nantinya untuk menerapkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Oke, terima kasih Sarah. Satu lagi mungkin. Coba yang kelompok yang ketiga. Hardi, ada? Hardi Dwi Susanto? Ada Pak. Ya, kalau menurut kamu bagaimana? Apakah sama dengan yang pertama atau yang kedua atau ada yang lain yang ingin coba untuk dilengkapi? Kalau saya itu analisis sistem itu didorong oleh masalah bisnis yang berfokus pada pengetahuan, proses, dan komunikasi dari users dan owner. Lalu analisis sistem berfokus pada suatu permasalahan bisnis, misal dalam ini what atau apa, masalah dalam hal apa, proses dan interface yang tidak bergantung pada teknologi apapun yang digunakan untuk menerapkan solusi pada permasalahan yang dihadapi. Lalu
yang perlu diatasi adalah saat analisis sistem seharusnya tidak bergantung pada suatu teknologi, di mana pada suatu teknologi tertentu terdapat batasan-batasan sehingga apa yang diinginkan konsumen atau pengguna tidak tersampaikan. Oke, terima kasih Hardi ya. Jadi lebih kurang sama mirip dengan Sarah tadi ya, dengan sebelumnya ya, lebih kurang. Iya, Pak. Oke, ya luar biasa tadi ya. Jadi 3 jawaban tadi kalau saya lihat sih ya tidak ada yang salah ya, hanya mungkin kurang-kurang sedikit lah gitu ya. Nah, jadi saling melengkapi lah antara satu dengan yang lain. Nah, saya tidak akan mengulang seluruhnya ya. Jadi saya mungkin hanya coba menambahkan saja atau memberikan contoh gitu ya. Jadi misalkan Sipadu misalkan ya, misalkan apa yang memicu Sipadu itu kemudian dibangun pada waktu itu gitu. Nah, Sipadu itu kan dikembangkan ya pada tahun 2011 kalau saya tidak salah. 2011 itu mulai digunakan, tetapi rencananya atau rancangannya itu sudah mulai dari 2009, akhir 2009. Saya ingat sekali pada waktu itu. Nah, jadi pada waktu itu dipicu dengan suatu belum menjadi suatu masalah pada waktu itu, tetapi ke depan akan menjadi masalah. Jadi lebih kepada opportunity gitu ya. Sekarang mahasiswa STIS yang masuk setiap tahun itu adalah sekitar 600 orang. Ya kan ya? 600 orang setiap tahunnya. Ya, berarti dalam misalkan dalam 1 tahun akademik ya, itu artinya 4 kali 600 kan ya. 3 kali 600 tambah mungkin sekitar 100 ya, 100 orang kan gitu ya. Karena D3 kan cuma 3 tahun ya, seperti itu. Nah, artinya ada sekitar 2000-an orang gitu di kampus ini gitu ya. Nah, tetapi kalau dibandingkan tahun 2009 pada waktu itu penerimaan itu hanya sekitar 200 orang gitu ya. Di KS itu hanya 2 kelas. Kalau sekarang kan 4 kelas ya gitu. Apalagi yang mahasiswa baru yang tahun ini ya, yang di KS itu ada 230 orang. 6 kelas. Jauh lebih banyak dari yang kalian sekarang gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu ya, itu ada keputusan atau arahan dari kepala BPS bahwa STIS harus menerima setiap tahunnya itu 500 orang ke depan setiap tahun gitu. Pada waktu itu ya. Nah, ini kalau sekarang aja sudah agak sulit gitu ya untuk mengelola mahasiswa yang jumlahnya satu angkatan itu sekitar 200 orang. Apalagi kalau menjadi 500 orang gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya pada waktu itu ya dipikirkan gitu ya. Nah, ini banyak sekali yang harus diotomatisasi gitu ya. Itu salah satu ya. Itu artinya kan pada waktu itu belum menjadi masalah, tapi kedepannya akan menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah dari sisi manajemen perkuliahan ya, manajemen perkuliahan. Jadi pada waktu itu perkuliahan itu absennya itu masih pakai absen tanda tangan ya, manual ya. Jadi pakai daftar hadir, kemudian diputar dulu ya di kelas, diputar mahasiswanya tanda tangan gitu ya. Nah, dosennya juga absennya juga sama gitu ya. Dosen membawa daftar hadir ke kelas ya, kemudian kalau sudah selesai membubuhkan tanda tangan, mulai jam berapa, selesai jam berapa gitu. Nah, tetapi dan itu setiap kali selesai itu direkap ya, direkap. Nah, kalau misalkan mahasiswanya banyak sekali, apakah itu akan dilakukan juga secara manual seperti itu gitu ya. Belum lagi nanti kalau ada ya tindakan kecurangan ya, nitip tanda tangan misalkan gitu. Nah, akhirnya pada waktu itu gimana caranya gitu ya, supaya proses manajemen perkuliahan itu ya, monitoring dan evaluasi itu bisa lebih baik gitu. Nah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan akademik gitu ya. Nah, akhirnya itu yang menjadi pemicu ya, itu yang menjadi pemicu dipikirkan oleh pengguna tentu saja ya. Pengguna itu kan mahasiswa, dosen, dan juga administrasi ya di akademik ya, di BAK pada waktu itu ya. Kemudian pemilik dari sistem ya. Pemilik dari sistem itu adalah pimpinan dari STIS ya. Pada waktu itu kan namanya masih Sekolah Tinggi Ilmu Statistik gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi pemicu ya.
Nah, kemudian dilakukanlah gitu ya. Jadi ini tidak langsung jadi seperti sekarang ini gitu ya. Jadi idenya itu sudah muncul akhir tahun 2009. Sistemnya pertama kali dipakai itu tahun 2011. Ya. 2 tahun ya, 2 tahun membutuhkan waktu untuk merencanakan. Nah, yang di awal kita lakukan adalah tadi analisis sistem gitu ya. Analisis sistem itu di awal apa nih gitu ya. Data apa saja yang sekarang ada? Berkas-berkas apa saja yang sekarang ada gitu. Nah, itu dikumpulkan semua tuh ya. Daftar hadir, kemudian kalau di akhir perkuliahan ada rapot ya, kemudian kalau ujian ya ada soal, ada lembar jawaban gitu ya. Dan lain sebagainya ya, dan itu dikumpulkan semua ya, dan itu sebagai ini ya, apa, informasi, data atau knowledge ya. Itu yang pertama dilihat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih ya kegiatan akademik itu di STS itu ya. Itu yang dilihat. Jadi perkuliahan di STS itu kan sifatnya unik ya, unik, berbeda dengan perguruan tinggi yang lain ya. Kalau perguruan tinggi yang lain, mahasiswa itu mengambil SKS bebas ya, mata kuliah apa yang mau diambil, kemudian dia membuat RKS ya, rencana RKS apa semester gitu ya, lupa namanya gitu. Nah, jadi bagaimana proses perkuliahan itu dijalankan. Jadi yang kedua dilihat itu adalah prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah ya bagaimana setiap elemen di dalam sistem perkuliahan itu mereka saling berinteraksi. Ya, antara dosen dengan mahasiswa, antara dosen dengan administrasi akademik, antara mahasiswa dengan administrasi akademik gitu ya. Kemudian pimpinan ya berinteraksi dengan administrasi itu bagaimana. Nah, itu adalah komunikasi dan antara muka atau interface ya. Gitu. Nah, itu yang dilakukan ya pertama kali gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan tadi ya, what are the business factors, atau apa faktor bisnis yang memicu ya atau menggerakkan analisis sistem ya. Kemudian berdasarkan faktor-faktor itu apa yang seharusnya dilihat gitu ya, atau diatasi gitu ya dari analisis sistem itu. Nah, itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan ini gitu ya. Oke, bagus sekali tadi ya jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua, apa itu analisis dengan pendekatan model driven ya? Mengapa itu digunakan? Berikan contohnya. Nah, ini mungkin singkat saja ya, karena ini sudah ditanyakan minggu lalu ya. Coba siapa ya dari kelompok D mungkin Shali Nabila ada? Ada, Pak. Ya coba dijawab untuk pertanyaan yang kedua ini. Analisis yang menekankan pada bagaimana menggambarkan sistem baik yang baru maupun yang lama dengan menggunakan pemodelan grafis atau visual. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan proses pada sistem. Contohnya, pada saat kita akan menggambarkan suatu proses dalam sistem, kita bisa berfokus pada proses tersebut dan menggambarkan proses tersebut dalam bentuk gambar dan diagram. Oke, ya. Mungkin satu lagi aja ya. Siapa ya? Umi Maisura ada? Ada, Pak. Ya. Coba mungkin bisa berikan langsung contohnya. Contoh yang lain apa di dalam pendekatan model driven? Contoh grafiknya ya, Pak. Ya, kalau tadi diberikan contoh proses ya, penggambaran pemodelan proses ya, mungkin contoh yang lain kira-kira apa? Kalau grafiknya ada IRD, Entity Relationship Diagram, terus ada Data Flow Diagram, dan yang terakhir ada UML. UML, oke. UML itu kira-kira apa contohnya yang biasa dipakai? Dipakai untuk analisis berorientasi objek, Pak. Oh iya. Ya, UML itu kan ada banyak tuh diagramnya ya. Ada 13 atau ada 14 tuh. Sepengetahuan kamu pada saat ini saja, nanti juga akan kita bahas lagi tuh nanti lebih detail.
Lupa, Pak. Lupa. Ya, kalau yang sudah dipelajari ya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek itu kan ada kelas diagram ya, yang menggambarkan kelas dan relasi di antara mereka. Ya, ada hubungan komposisi, ada hubungan agregasi, ya, ada hubungan generalisasi dan spesialisasi, itu kan ada ya di dalam kelas diagram gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini masih mirip-mirip sih. Apa yang menjadi fokus utama dari analisis terstruktur? Apa yang menjadi fokus utama dari analisis terstruktur? Mungkin sekaligus yang pertanyaan berikutnya ya. Apa yang menjadi fokus utama dari information engineering? Ya, dua ini sekaligus ya. Coba siapa ya? Sita Alia Rutba. Ada, Pak. Ya, silakan. Kalau yang analisis struktur itu fokusnya ke proses, kayak data itu kan ada aliran input dan output, jadi lebih fokus ke proses input dan output gitu. Oke, kalau yang itu information engineering itu lebih fokus ke datanya, seperti penyimpanan datanya gitu. Fokus ke datanya, Pak. Ke data ya, ke data dan mungkin secara umum knowledge ya, pengetahuan gitu ya. Seperti itu. Oke. Ini ini sudah dibahas sebetulnya minggu lalu. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang berikutnya saja ya. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini terkait dengan pendekatan model driven dengan berorientasi objek ya. Mengapa analisis berorientasi objek menjadi populer? Ya. Persoalan apa yang diatasi dengan analisis berorientasi objek? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, silakan. Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya tawarkan dulu. Adakah? Tidak ada. Kalau tidak ada saya sebut nih ya. Saya panggil Wildanisa Pinasti, ada? Iya, Pak. Saya. Ya, silakan. Kenapa maaf kalau ada berisik suara kamu. Oh iya, nggak apa-apa, sama saya juga di sini. Jadi analisis berorientasi objek itu kenapa dia populer? Karena kan pendekatan-pendekatan analisis sistem yang lain itu dia ada yang pakai proses aja, ada yang pakai data aja, ataupun dia itu mencoba untuk mensinkronkan, tetapi pada prakteknya itu tidak selalu bekerja dengan baik. Oleh karena itu teknologi objek itu muncul supaya bisa menghilangkan pemisahan antara data dan proses. Jadi analisis berorientasi objek itu kan persoalan apa yang diatasi dengan analisis berorientasi objek itu, dia mengatasi masalah terpisahnya perhatian pada data dan proses yang ada di pendekatan model driven yang ada pada data centered dan proses centered itu, yang atau disebut dengan pendekatan tradisional. Jadi karena tidak ada lagi pemisahan kan, suatu tidak ada lagi dilihat dari data dan proses, tapi dilihatnya melalui suatu objek gitu. Oke, terima kasih. Wildanisa ya. Ya, tadi sudah disebutkan ya bahwa intinya adalah kalau yang sebelumnya ya, yang tadi ada menggunakan proses ya, atau menggunakan data atau informasi ya, itu fokusnya terpisah ya. Pada akhirnya itu akan digabungkan juga sebetulnya gitu ya. Nah, tetapi kemungkinan itu bisa terlewat kalau misalnya kita lihat prosesnya dulu, kita lihat datanya dulu ya, kemudian setelah itu kita harus gabungkan. Nah, itu terkadang terlewat gitu ya. Nah, kemudian itu diatasi dengan ya pendekatan berorientasi objek. Kita melihat dari objeknya gitu ya. Nah, contohnya kalau di Sipadu, kita kembali ke contoh Sipadu ya. Objeknya apa di dalam Sipadu itu gitu ya. Itu yang kita lihat pertama ya.
Nah, kalau kita lihat dari objek yang ada di Sipadu, ya, yang pertama tentu saja, ya karena konteksnya adalah perkuliahan, berarti ada dosen, ada mahasiswa kan gitu ya. Ada dosen, ada mahasiswa. Jadi dosen itu adalah satu objek, kemudian mahasiswa itu juga satu objek. Kemudian setelah itu ada mata kuliah, ya, karena antara dosen dengan mahasiswa, ya, itu ada hubungan, ya, dan hubungannya itu adalah melalui perkuliahan, ya. Di dalam perkuliahan itu ada mata kuliah, gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk di STIS, ya, ada kelas di sini, ya, ada kelas gitu. Jadi mahasiswa itu sebelum dia mengikuti suatu mata kuliah dan diajar oleh seorang dosen, itu dikelompokkan dulu menjadi kelas-kelas atau yang dikenal juga dengan rombongan belajar atau disingkat dengan rombel, gitu ya. Nah, kemudian apa objek yang lain? Objek yang lain adalah ruangan kelas, ya. Ruangan kelas itu juga objek, ya. Kemudian yang lain misalkan ujian misalkan, ya. Nah, ujian itu juga objek, ya. Walaupun ujian itu ujian itu kan melekat pada suatu mata kuliah, ya. Jadi mata kuliah itu ada ujian, atau kalau kita mengacu kepada peraturan direktur tentang penyelenggaraan pendidikan yang terakhir, mata kuliah itu dievaluasi dengan menggunakan komponen tugas, ujian semester, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, itu adalah komponen dari penilaian gitu, ya. Kalau ada yang praktikumnya berarti ada praktikum juga gitu. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian dari situ kita mencoba untuk menganalisis, ya, sesuai dengan pendekatan berorientasi objek, ya. Kita lihat dari atributnya, kita lihat dari behavior, ya, atau perilakunya. Kemudian kita lihat dari bagaimana interaksi antara satu objek dengan objek yang lain, gitu ya. Hubungan antar mereka itu seperti apa, gitu ya. Itu yang dilihat di situ, ya. Dan alat yang digunakan adalah, ya, dengan UML, gitu ya. Kalau kita dengan pendekatan model, ya, itu kita membuatnya dengan UML, gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, ya. Ini tentang fase definisi cakupan, ya, tentang scope definition, ya. Apa yang menjadi tujuan dari fase definisi cakupan, gitu. Nah, ini coba siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, silahkan, Khairul. Oke. Satu lagi mungkin, ya. Siapa? Ada lagi yang lain kah? Yang mencoba untuk menjawab? Mungkin dari Fauzan, ada Fauzan Faldi. Coba. Ya. Menurut kamu bagaimana? Apa yang menjadi tujuan dari fase definisi cakupan? Tujuannya untuk menentukan kelayakan atau manfaat proyek tersebut bagi organisasi untuk dikaji lebih lanjut. Cukup itu aja. Ya, jadi itu, ya, definisi cakupan itu, ya, atau scope definition itu adalah untuk melihat apakah suatu proyek pengembangan sistem itu layak untuk dilihat, ya. Jadi baru melihat apakah layak untuk dikaji lebih lanjutnya, baru itu, gitu ya. Nah, untuk
mengkaji apakah ya sistem itu memang layak untuk dibangun atau tidak, itu pada fase yang berikutnya, yaitu fase analisis permasalahan. Gitu ya. Nah, itu baru dilihat di sana gitu. Nah, ini kenapa dibagi menjadi dua, gitu ya? Kenapa dibagi menjadi dua? Karena kalau sudah masuk ke analisis permasalahan, ya itu banyak sekali yang harus dilakukan di situ, ya. Termasuk misalkan yang analisis sebab akibat, ya, cause and effect analisis, ya. Berarti kan itu harus kita lakukan observasi, kita harus melakukan pengamatan, gitu ya. Permasalahannya apa, penyebabnya apa, dan sebagainya, gitu. Nah, itu kan membutuhkan waktu dan membutuhkan effort, gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita pertama harus yakin dulu gitu ya, apakah memang ini layak untuk dikaji atau tidak gitu ya. Gitu. Nah, memang gitu ya, mungkin dari masing-masing fase itu hasilnya mungkin tidak optimal, bisa juga salah gitu ya. Yang apa namanya layak untuk dikaji kita anggap tidak layak untuk dikaji, atau sebaliknya gitu ya. Yang tidak layak untuk dikaji kemudian kita anggap itu layak untuk dikaji gitu ya. Tapi tidak masalah itu ya. Apa namanya kesalahan itu kan suatu hal yang wajar gitu ya. Tapi itu kan secara sedikit demi sedikit ya itu akan kita refine ya, kita akan apa namanya sempurnakan gitu, seperti itu. Oke, satu lagi nih nanggung ya. Pertanyaan terakhir, mengapa banyak analisis sistem baru gagal dalam menganalisis persoalan secara efektif? Ya, artinya iya, kenapa banyak yang gagal gitu ya. Nah, ini dari hasil penelitian juga dibuktikan gitu ya bahwa sistem itu banyak yang gagal gitu ya pada tahap yang pertama gitu ya, seperti itu. Nah, siapa yang mau mencoba menjawab ini? Ya, Pak. Izin menjawab. Ya, silakan. Ya, Rifki. Ya, kemungkinan besar itu si penganalisis itu langsung konsen kepada bagaimana, bukan pada apanya. Terus kemudian dalam melakukan penganalisis itu tidak secara sistematis atau tidak terstruktur. Kemudian yang terpenting lagi tidak melibatkan stakeholder untuk pengkomunikasian masalah. Gitu. Oke, ya luar biasa ya. Analisis sistem yang seharusnya fokus kepada apa ya, tetapi kemudian malah terpaku pada bagaimananya gitu. Nah, ini salah satu ya penyebab kenapa ya analisis sistem itu menjadi gagal gitu ya. Nah, kenapa sih nggak boleh gitu ya kita langsung ke teknologinya atau bagaimananya gitu ya. Ya ini karena kalau mungkin saya di paparan di penjelasan sudah saya jelaskan gitu ya. Kalau kita terpaku kepada teknologinya gitu ya, maka kebutuhan atau keinginan dari yang sebenarnya dari pengguna itu akan tidak kelihatan gitu ya kalau kita terpaku kepada teknologi gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam analisis sistem itu kita harus betul-betul di situ ya kita menggali sebanyak-banyaknya keinginan atau kebutuhan ya khususnya dari user gitu ya. Mereka inginnya apa sih gitu ya. Kita nggak melihat dulu ini mungkin atau tidak, itu nanti, itu masalah nanti gitu ya. Masalah di fase-fase yang berikutnya gitu ya. Contoh misalkan di Sipadu yang sekarang ya, di Sipadu kan sekarang sedang dalam proses ini ya, peremajaan ya. Sebagian sudah menggunakan sistem yang baru gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Nah, misalkan sekarang ini dengan kurikulum yang baru ya, itu kan ada perubahan beberapa bentuk mata kuliah ya. Kalau dulu kan mata kuliah itu ya teori-teori semua kan ya. Misalkan 2 SKS teori ya ketemu tiap minggunya itu 2 kali 50 menit ya. Kalau 3 SKS ya berarti ketemunya tiap minggu itu adalah 3 kali 50 menit gitu. Nah, sekarang di kurikulum yang baru itu ada mata kuliah praktikum. Nah, mata kuliah praktikum itu jumlah waktu pertemuannya itu lebih panjang daripada jumlah pertemuan teori gitu ya. Kalau di dikti ya, pendidikan tinggi itu sebetulnya standarnya maksimum adalah 170 menit untuk satu SKS-nya itu. Ya, jadi kalau praktikum itu satu SKS itu bisa ketemu setiap minggunya itu 170 menit gitu. Nah, tapi kalau di SDS karena kita baru mulai juga,
Untuk satu SKS praktikum itu pertemuannya adalah 100 menit. Kalau teori tetap 50 menit gitu. Nah, ini kan berarti ada perubahan ini ya, mekanisme perkuliahan yang dulunya adalah satu sesinya itu 3 kali 50 menit ya, itu untuk 3 SKS pertemuan gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada praktikum satu SKS saja 100 menit ya. Nah, itu kan berarti nanti apakah gitu ya mekanisme yang satu SKS 150 menit itu bisa atau enggak gitu ya, seperti itu. Nah, ketika kita mengidentifikasi kebutuhan yang baru itu ya, nah terkadang kita terbelenggu dengan si padu yang sekarang gitu. Kita mau menerapkan yang 100 menit tadi, loh sekarang kan satu SKS 3 kali 50 menit kan nggak bisa gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang kebutuhan yang baru ya, teknologi atau sistem yang ada sekarang itu kita abaikan dulu gitu ya, kita lupakan dulu gitu ya, gitu. Kita fokus kepada apa sih yang mau kita inginkan gitu. Sistem yang sekarang itu seperti apa sih gitu ya. Nah, itu memang agak sulit ya karena di satu sisi kita masih menggunakan sistem yang lama dengan teknologi yang lama, kita harus membuat sesuatu yang baru gitu. Ya, mungkin itu ya sedikit ya tambahan penjelasan dari saya terkait dengan tadi beberapa pertanyaan review. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf ini 8 menit ya terlewat dari jadwal. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Uh,